Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari yang berkah ini insyaallah kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu berbicara tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam, melihat perjuangan para generasi Islam, ya, bagaimana mereka baik dalam bentuk politiknya, ekonominya, maupun dalam perjuangan agama di dalam melalui kekuasaan yang mereka genggam. Pemirsa dan pendengar Roja TV yang memuliakan Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya, serta diberikan kepada kita semangat, keinginan yang besar untuk belajar, karena dengan belajarlah kita akan mengetahui banyak persoalan dan akan menjadikan kita bisa mencari solusi-solusi yang sesuai dengan aturan Allah SWT dalam segala masalah dan kendala yang kita jalani dalam hidup ini. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja muliakan Allah SWT, tak lupa pula di hari yang berkah ini kita memperbanyak mengungkapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, baik di saat kita dimanapun saja, baik di saat berkendaraan maupun sedang bertugas, sedang beraktivitas pun, insyaAllah kita akan bisa mengungkapkan dengan lisan kita salawat yang sangat ringan dan sangat besar pahalanya. Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah SWT, setelah pada pertemuan yang lalu kita berbincang tentang bagaimana perkembangan Islam dan perjuangan khalifah yang kelima dari Harun al-Rashid dalam pemerintahnya Khilafah Abbasiyah, pada kesempatan ini kita ingin melihat sekilas bagaimana pula kepribadian istri beliau, yang mana kita dalam pelajaran yang lalu telah melihat perkembangan Islam, kemajuan yang luar biasa yang terjadi di masa Harun al-Rashid, ya, di masa Harun al-Rashid yang begitu luar biasa kemajuannya. Di antaranya adalah pembangunan tentang kemajuan dari segi pendidikan, ya, sehingga kota Baghdad menjadi kota pusat pendidikan dan budaya, dengan berdirinya kekuasaan pusat khilafah di sana dengan tempat yang sangat strategis baik dari sisi cuaca maupun strategi geografisnya yang sangat mudah dijangkau dari berbagai arah kota-kota besar dari saat itu, kota-kota Islam saat itu. Kemudian juga telah berdirinya sebuah perpustakaan yang sangat bagus, itu disebut perpustakaan Hikmah yang dirancang oleh Khalifah Harun al-Rashid, dan di sana disediakan berbagai fasilitas-fasilitas memudahkan untuk orang-orang memanfaatkan, mengambil faedah dari perpustakaan tersebut. Di antara ada ruangan semacam hall besar diskusi ataupun untuk seminar. Kemudian juga ada ruang-ruangan yang disediakan untuk peneliti-peneliti atau orang-orang melakukan kajian dan berbagai pendukung lainnya. Nah, kita ingin melihat kemajuan-kemajuan luar biasa itu. Siapa di balik itu juga cukup punya andil. Semana yang kita ketahui tidak jarang juga seseorang yang berhasil di dalam membangun juga dibantu oleh pembantu utama, ya, setelah Allah SWT tentu keluarganya, di antaranya istrinya. Nah, sebelumnya kita juga bercerita tentang bagaimana kekhilafan Al-Walid bin Abdul Malik di dalam mengokohkan kekuasaan Bani Umayyah, dan juga berkat istrinya yang begitu salihah, yang begitu zahidah, yang zuhud dengan dunia dan memanfaatkan segala fasilitas yang Allah buka baginya untuk jalan menuju surga Allah SWT dengan membantu fakir miskin, mengayomi berbagai orang-orang yang papa dan orang-orang yang membutuhkan, berbagai macam kemajuan pun dia punya aktivitas. Tujuan kita di sini juga sekaligus dapat menjawab sebuah anggapan kebanyakan orang-orang barat atau orang-orang liberal, orang-orang sekuler menganggap bahwa wanita-wanita Islam itu jarang punya andil, punya peranan di dalam masyarakat. Ini suatu hal yang barangkali perlu kita angkat ke permukaan, bahwa semenjak di masa para sahabat, banyak sahabiat yang unggul di dalam ilmunya, juga di dalam istilahnya
kedokteran kesehatan, dan bahkan juga sebagian sahabat juga ikut berperang dengan sebagai tenaga medis yang membantu korban-korban yang cedera. Kemudian juga di antaranya sahabiat yang paling masyhur istri Rasulullah SAW, Aisyah anha, yaitu sahabat yang paling terkenal dengan ilmunya yang dalam al-faqihah, yang begitu memahami agama ini, dan dari beliau banyak diriwayatkan hadis-hadis, dan beliau termasuk 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Begitu berlanjut, tidak pernah sepi sebetulnya dalam sejarah Islam wanita-wanita salihah yang menjadi panutan, yang berkorban, yang berperan di dalam pembangunan umat ini. Maka perlu kita angkat kadang-kadang sejarah ini agar generasi muda, para solihat kita, wanita solihah kita dapat menteladani mereka, sekaligus juga bahwa Islam ini tidak pernah luput juga, atau Islam ini bukan berarti mengekang kegiatan para wanita, ya, wanita-wanita yang bercadar, wanita-wanita yang berhijab itu terbatas gerakannya seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, Islam tidak membatasi gerakan mereka, cuma membatasi yaitu gerak mereka jika hal itu bertentangan dengan qudrat dan fitrah mereka sebagai wanita, ataupun mengurangi kemuliaan mereka, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram mereka, dan seterusnya. Tapi Islam membuka peluang bagi para wanita untuk maju dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu yang merupakan ilmu kewanitaan, ya. Maka juga bukan berarti wanita itu tidak pernah bisa berbuat untuk umat ini, ya. Juga wanita di dalam sejarah Islam banyak telah berbuat. Di antaranya kisah yang akan kita sebutkan ini, salah satu wanita yang punya andil besar dengan kemajuan saat suaminya berkuasa. Tentu ini juga sebagai pesan bagi para wanita-wanita yang Allah mungkin memberikan sebuah amanah kepada suaminya, atau wanita-wanita yang mungkin Allah bukakan rezeki kepada suaminya, wanita-wanita yang memiliki kemampuan dari segi harta dan juga kecerdasan ataupun pangkat dan kedudukan umpamanya. Mereka sebetulnya banyak hal yang bisa mereka perbuat. Bukan berarti wanita itu cukup sekolah SD saja karena akan tetap di rumah, tidak. Wanita boleh mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, lalu dimanfaatkan untuk membangun kaumnya, itu kaum Hawa, ya, dari berbagai keahlian, baik hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak di dalam rumah tangga, pelayanan manage rumah tangga yang nyaman bagi suami, dan seterusnya. Banyak perkara, dan juga menciptakan berbagai pendidikan di tengah masyarakat, pelayanan sosial bagi masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para wanita muslimah. Kita akan coba melihat sekilas tentang sejarah atau kepribadian Zubaidah, yaitu istri dari Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal, ya. Baik, kita mulai dari biografi beliau. Nama beliau adalah Al-Amirah. Al-Amirah itu adalah permaisuri, ya, bahasa kitanya, istri dari seorang raja atau khalifah. Kunyanya Ummu Ja'far, Zubaidah binti Ja'far, ya, bin Abu Ja'far al-Mansur. Jadi ayahnya Zubaidah ini adalah Ja'far, anak dari Abu Ja'far al-Mansur yang khalifah yang kedua yang berkuasa setelah saudaranya itu Abul Abbas as-Saffah. Nah, dia ini adalah Quraisyiyah asli, keturunan Al-Bait, ya, dan keturunan Al-Bait, bapak dan juga ibunya, orang tuanya, ya, kedua orang tuanya. Jadi Hashimiyah, ya, Zubaidah ini, karena dia juga cucu daripada seorang khalifah, dan juga dia suaminya juga khalifah. Baik. Di sini dijelaskan beliau, ya, Al-Abbasiyah, Al-Hashimiyah, Al-Quraisyiyah. Jadi Al-Abbasiyah adalah nisbah karena keturunan dari Abbas, ya, ini bin Abdul Muttalib. Hashimiyah adalah dari Bani Hashim, ya. Al-Quraisyiyah adalah dari Quraisy. Baik. Beliau lahir pada tahun 149 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 766 Masehi. Ya. Yuqalu anna ismaha Amatul Aziz. Jadi Amatul Aziz itu seperti Abdul Aziz. Kalau laki-laki sebut Abdul Aziz, kalau perempuan Amatul Aziz. Jadi hamba perempuan dari Allah yang Maha Perkasa, itu Amatul Aziz. Nah, kemudian kenapa dia sebab dinamakan dia Zubaidah? Karena kakeknya Al-Mansur, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur ini, waktu mengasuhnya, menggendong-gendongnya begitu, ya, satu masih kecil, ya, selalu memanggil dengan mengatakan kepada cucunya, Zubaidah, anti Zubaidah, ya.
Zubaidah anti Zubaidah. Dia katakan kamu ini Zubaidah, Zubaidah. Maka nama itu melengket pada nama yang saat sering digasu oleh kakeknya dia. Nama itu menjadi nama kesukaan dan nama yang menjadi pemeliharaan di tengah masyarakat saat itu, sehingga dipanggillah dia Zubaidah. Ya, mengalahkan namanya yang asli, namanya adalah Amatul Aziz. Nah, akhirnya dikenal dengan nama Zubaidah, ya. Beliau adalah istri seorang khalifah, yaitu Harun Rashid Al-Abbasi, dan juga cucu dari pendiri negara kekuasaan Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, yaitu anak Ja'far, Abu Ja'far, anak Ja'far Mansur, cucunya ini yaitu ayahnya Ja'far bin Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, ya. Namanya kunyahnya tadi Zubaidah, gelarnya, ya. Kenapa disebut dia Zubaidah? Karena sangat putih, ya. Wa tu'tabar min ahmi nisa ad-daulah Abbasiyah wa aktsarhum, ya, wa aktsarihim syuhratan. Zubaidah atau istri Harun al-Rashid ini termasuk dari antara para istri-istri penguasa Bani Abbasiyah yang sangat terkenal, ya. Dalam sejarah pun sangat terkenal, dalam sejarah Islam. Kemudian dia, ya, di antara istri-istri raja yang paling terkenal di masa Abbasiyah ini adalah Zubaidah. Kenapa? Dia punya peran yang begitu banyak di dalam kekuasaan suaminya, ya, dan sekaligus dia juga ibu seorang khalifah, yaitu Al-Amin. Nanti kemarin sudah kita jelaskan bahwa Harun al-Rashid telah mewasiatkan sebagai penggantinya setelah dia mangkat, itu adalah anaknya Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'taman, ya, atau Al-Mu'taman. Kemudian dia punya peranan yang sangat penting, nanti akan ceritakan secara jelas. Itu diantaranya adalah membangun sumur-sumur sepanjang jalan dari Baghdad ke Mekah bagi orang haji, kemudian juga tempat-tempat beristirahat, ya, dalam perjalanan dari Baghdad ke Mekah, ya, sehingga disebut dengan Darbiz Zubaidah. Dan jalan pun dibangun dengan biaya pribadinya dia, bukan uang negara, ya. Kalau uang negara mah bukan peranan dia berarti, tapi dia adalah hartanya yang dia infakkan untuk membangun itu semua, pribadinya. Ini yang menjadi suatu hal yang sangat menarik, ya. Kalau seorang istri menteri presiden hanya mengucurkan, menyerahkan bantuan dalam sifat itu adalah bantuan dari kas negara, itu hal yang biasa, hanya sekedar menyerahkan saja, bukan dari uang pribadinya. Tapi Zubaidah tidak, ya, dia itu membantu membangun itu dari uang pribadinya, bukan dari kas negara. Di sini makanya terkena. Kalau hanya dari kas negara, ya biasa, yaitu kewajiban dia menyerahkan bantuan-bantuan yang sudah ditargetkan, sudah dianggarkan, kan. Tapi ini adalah memang uang pribadinya, ya. Kemudian juga dia membangun mengalirkan air dari timur Mekah, di suatu daerah Taif yang agak tinggi itu, ya, Taif bukan dari Taif, arah timur Mekah, yang daerah arah ke Taif. Nah, itu membuat sumur dari bukit yang tinggi, dibor, ya, digali. Nah, dia alirkan ke Arafah, yang bagi yang pernah haji atau umroh akan masih ada tersisa dilihat di situ ada irigasi yang disebut dengan irigasi Zubaidah atau Ainuz Zubaidah. Nah, nanti kita akan jelaskan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun ini. Hanya sekitar di antaranya kita jelaskan sedikit sekilas, itu peranannya yang gitu, ya. Kemudian sampai sekarang beberapa wakafnya dia itu masih tetap airnya yang digali oleh dia masih tetap ada beberapa proyek yang dibangun di zamannya dimanfaatkan sampai hari ini disebut dengan wakaf Zubaidah. Sebenarnya juga dalam sejarah Islam terkenal wakaf Utsman, ya, yang begitu kaya hari ini, yang punya rekening Utsman bin Affan dengan begitu melimpah ruahnya kekayaannya, sampai hari ini masih ada rekening nama Utsman bin Affan, dan dengan sumur yang dia beli sumur yang dibeli di Madinah dari orang Yahudi, kemudian juga taman kormanya, kemudian wakaf-wakaf yang lain, sehingga berkembang terus wakaf itu. Sekarang sudah memiliki sebuah hotel di daerah Madinah juga diwakafkan, ya, hasilnya semua untuk fakir miskin dan terus berkembang. Nah, di Melaka atau di Kerajaan Saudi Arabia juga ada wakaf yang dikelola, yaitu wakafnya Zubaidah ini, ya. Taib. Sedikit kita jelaskan peranan-peranannya.
Setelah sebelumnya kita menyebutkan di mana Islam sangat luas perkembangan di masa Al-Umawi dari sampai Asbaniyah yaitu Spanyol, kemudian mendekati ke Cina arah timur ya, ke barat sampai Spanyol, ke timur sampai ke arah mendekati Cina. Nah, ketika masa Abbasiyah, ya, tinggal melanjutkan itu mengambil memperbarui berbagai hal ya, lebih meningkatkan kemajuannya dari yang biasa ya, baik dari hasil pertanian ya, hanya tinggal memetik buah ya, yang dilanjutkan ya, melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah sebelumnya. Dan di masa Harun al-Rashid, sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya, beliau adalah memiliki wilayah yang sangat luas sampai nanti akan disebutkan ketika dia melihat awan di istananya di Baghdad, kemudian awan tersebut tidak menurunkan hujan di Baghdad, dia bilang, kemanapun engkau akan bergerak wahai awan, namun engkau akan tetap menurunkan hujan di apa namanya, ta'tini kharajuki, artinya hasil dari siramanmu, buah-buahan yang hasil bumi yang keluar akibat dari siramanmu dari hujan ini tetap akan masuk ke kekuasaanku, karena begitu luasnya kekuasaan Harun al-Rashid saat itu. Nah, ini lambangnya bagaimana kemajuannya, dan kita sudah menjelaskan sebelumnya mana Harun al-Rashid 1 tahun istirahat perang, dia berhaji, 1 tahun dia perang untuk mempertahankan memeluas kekuasaan Islam. Ya. Kemudian ya ini disebutkan ketika satu kali Harun al-Rashid keluar dari istananya, dia melihat ke awan yang sedang berjalan gitu ya, mutawakkian antajuda bil ghais ya, berharap awan itu akan menurunkan hujan di kota Baghdad itu yang sedang dilihatnya. Wa inna ma amarat duna antumtir, ketika hanya lewat saja awan itu, Harun al-Rashid berkata, khatabaha biqauli, berkata, amtiri haitsu syi'ti, silakan engkau turun di mana saja hai hujan, fa inna kharajaki sa'udu ilayya, ya, hasil dari siraman bumi yang ditumbuh akibat siramanmu akan datang juga ke aku. Ini maksudnya begitu luas kekuasaannya. Walim Khalifah Harun al-Rashid insan adiyan. Jadi Harun al-Rashid bukan, ini maksudnya manusia yang biasa, tapi dia mempunyai beberapa keahlian yang luar biasa, terutama juga kesolehan yang telah pernah kita jelaskan sebelumnya. Wa kasyahara bi ghazawati lirum wa bulughihi abwab al-Qasr, mana dia memiliki ketegasan melawan kekuasaan Romawi ya, dan sampai kepada pintu pagar dari kekuasaan Romawi yaitu Konstantin, hatta wa huwa hakim li muqatta'at al-gharbiyah, dialah yang berkuasa menguasai bagai wilayah di sebelah barat ya. Sebelum dia diangkat menjadi ayahnya sebagai putra mahkota, Harun al-Rashid sudah memiliki kepribadian yang berani, yang tangkas di dalam berkuasa, itu dalam memimpin sebuah kekuasaan. Kemudian tidak diragukan bahwa suatu peribahasa menyebutkan wara'i kulli rajulin 'azimin imra'atun. Ya, setiap ada laki-laki yang perkasa, ada wanita yang di belakangnya yang membuat dia sukses ya. Tentu setelah pertolongan Allah, pasti semuanya atas kemudahan dari Allah SWT. Namun ada sebab-sebab di sana dia mendapat istri yang mendukung profesinya dan tidak membuat suaminya lalai di tugas dan bahkan membantu tugas-tugas suaminya. Nah, Harun al-Rashid ada 2 wanita yang membuat dia, mendukung dia untuk punya ide-ide yang cemerlang, memiliki semangat begitu ya. Setelah Allah SWT ada 2 wanita. Yang pertama ibunya, itu Khayzaran ya, itu seorang yang sebelumnya adalah seorang permaisuri dari istri ayahnya, yang menjelaskan wanita yang sangat punya wibawa ya. Kemudian dia sangat banyak memberikan masukan-masukan kepada ayahnya sebelum itu Al-Mahdi ya, dalam bagaimana menyusun pemerintahan. Yang kedua yang mempengaruhi dalam kehidupan Harun al-Rashid ini adalah setelah Allah SWT, yaitu istrinya, yaitu Amatul Aziz binti Ja'far bin Abi Ja'far tadi, yang dikenal dengan Zubaidah. Kemudian dan ibnatu ammi, ini Zubaidah ini anak dari pamannya, dan ibunya adalah teman akrab
ya, Saqi Jizan binti Atha. Tahajjal isnani fi ahdi Abu Ja'far al-Mahdi walid Harun ar-Rashid. Ini wa kan Zubaidah hasba ma tanqul lana kutubut tarikh Sayyidatun Bari'ah. Para penulis sejarah menjelaskan bahwa Zubaidah ini adalah wanita yang sangat cantik, Bari'atul Jamal. Fatinatul hadis, sangat omongnya bicara yang sangat menarik, ya, sangat memfitnah, suaranya, kemudian cara bicaranya. Bari'atul Jamal yang sangat cantik, kemudian juga pintar di dalam berbicara. Wa razinatul zatil aqlin, dan juga punya akal yang cerdas, ya. Dan wa fasahatin wa balaghatin, ya, juga punya fasaha, berbahasa yang fasih. Bara'ah artinya adalah juga sebagai orang yang pintar di dalam berbicara atau memiliki ilmu komunikasi yang bagus, ya. Dia juga seorang wanita yang punya ilmu karena dia juga suka syair, ya. Bahkan tunadhirur rijal fi syatti nawahi thaqafah. Bahkan menyaingi para laki-laki dalam berbagai bidang thaqafah. Jadi wanita yang memang memiliki kemampuan luar biasa, ya. Dia di dalam berbagai bidang dia bisa menyaingi laki-laki dalam ilmunya. Ila janib jamaliha wa sumi khuluqiha, ya, bersamping dengan kecantikannya dan juga baiknya akhlaknya dia. Jadi tentu bagi wanita-wanita salihah bukan hanya mengandalkan kecantikan saja, tapi akhlak yang lebih mulia lagi, kemudian diiring dengan keterampilan ilmu-ilmu yang penting, ya. Bagi seorang wanita yang mungkin suaminya sebagai guru, suaminya sebagai dai, suaminya sebagai orang yang berpejabat, mesti dibarengi dengan kemampuan dia juga. Jangan banyak tidur, ya, gitu, ya. Lebih banyak adalah membarengi kemampuannya, ya, bagaimana ketika hadir di tengah masyarakat dia juga bisa, ya, memberikan penjelasan, atau setidaknya juga artinya tidak terlalu jauh lah di bawah, ya, dari suaminya, sehingga tidak bisa membarengi suami dalam melaksanakan tugas. Ya, kadang-kadang kan seorang istri pejabat mesti akan diminta untuk memberikan sambutan, penjelasan untuk para ummahat, para ibu PKK, kadang-kadang ada. Mesti mereka juga memiliki pemahaman agama yang luas, bisa memotivasi para ummahat bagaimana menjelaskan hal tersebut untuk hal yang berkenaan dengan pendidikan anak ke, keluarga ke, atau hal yang berkhusus wanita. Nah, kemudian waqad ahabbaha Rashid hubban jamman wa manahaha makanatan rafi'atan wa nufuzan kabiran. Harun Rashid sangat cinta kepada istrinya ini dan memberikan sebuah peranan yang sangat penting bagi istrinya. Biasu kanat ala dawam as-sayyidah al-ula baina nisa'ihi. Ya, selalu dia itu yang mendapat peranan utama di antara istri yang lain. Kama urifa anha kanat tushiru ala zawjiha fi katsir minal munasabat wal ahdath. Di mana juga Zubaidah sering memberikan pandangan dan pendapat kepada suaminya dalam berbagai munasabat, dalam berbagai kesempatan, ya, atau peristiwa-peristiwa. Bil ara' as-saibah, dengan pendapat-pendapat yang benar, gitu, ya. Jadi seorang wanita cerdas, dia bisa memberikan pertimbangan masing-masing kepada suaminya. Ya, kadang-kadang kan laki-laki kadang-kadang karena emosional dia tidak stabil dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika ada seorang wanita yang cerdas, dia juga memahami kondisi suami dan kondisi bagaimana harus dia sedang mengambil keputusan itu. Ini sangat membantu kesusahan seorang laki-laki dalam memikul sebuah amanah. Maka istrinya Zubaidah ini sering memberikan masukan, pertimbangan yang penting kepada suaminya. Ya. Wa ana kanat fi haqatil amr tumsiku bi yadayha zimamal umur asna ghiyabi zawj. Bahkan ketika suaminya berjihad, ya, Harun ar-Rasyid memimpin peperangan keluar kota, ya, maka dia yang mengendalikan kekuasaan di kota Baghdad, ya, ketika suaminya tidak ada. Karena suaminya sering perang, ya, Harun ar-Rasyid ini. Wa qad khalafat wara'aha atharan adida fi majalil mutadawa ma zalat tuhmal ismuha hatta al-an. Nah, Zubaidah ini meninggalkan banyak sekali jasa-jasa yang dikenal dengan namanya sampai hari ini. Yang seperti yang kita sebutkan tadi, ada Tariq Zubaidah, ada Darbuz Zubaidah, ada Ainu Zubaidah, ya, yang bahkan wakafnya masih tetap terpelihara hari ini oleh kerajaan Saudi Arabia.
Zubaidah sangat dikenal dengan mempunyai perhatian besar terhadap ilmu. Jadi adab, perkembangan budaya, adab maksudnya di sini ya, bil adab wal ulum, punya perhatian besar. Fabazalat katsir hatta hasyadat fi asimati Baghdad mi'ad al-udaba. Dia memotivasi juga memberi masukan, diundangnya para tenaga-tenaga ahli, baik para dokter, ya, insinyur, pertanian ataupun teknik sipil dan seterusnya, wasyu'ara, ya, wal ulama. Jadi undang, diberikan fasilitas di kota Baghdad, rumahnya, gajinya, ya. Nah, wafar lahum kulla wasail intaj. Jadi disediakan bagi mereka-mereka ini, para pakar-pakar ini, ya, berbagai hal yang mereka butuhkan, al-intaj wal bahath. Jadi penelitian-penelitian yang dibutuhkan itu disediakan, ya. Mungkin melalui pribadinya juga masukan-masukan kepada Khalifah Ar-Rasyid untuk menyediakan tempat menginap mereka, pelayanan bagi mereka, kendaraan atau apapun yang dibutuhkan, ya, untuk para tokoh-tokoh yang penting ini. Nah, ini barangkali kita melihat bahwa kemajuan sebuah bangsa adalah ada kepedulian pada pakar-pakar yang ahli. Nah, kalau kita lihat sebagian dari khususnya negara kita, betapa banyak ahli-ahli yang dari negara kita justru hidup di luar negeri. Ya, kita tidak jauh melihat bagaimana banyaknya seperti mantan Presiden B.J. Habibie, beliau seorang pakar tapi tidak bisa mengembangkan keilmuan beliau di dalam negeri. Dan banyak sekali, baik dari ilmu kesehatan, ya, dan juga baik dari ilmu agama, juga banyak putra-putra bangsa ini yang hebat, mereka tidak pulang ke negerinya karena tidak mendapatkan sebuah kesempatan dan perhatian atau pelayanan yang sepantas bagi mereka. Nah, apalagi kalau kita lihat para pakar-pakar yang anak-anak yang sudah banyak sekali disebut dan dikenal dengan anak-anak Habibie. Banyak sekali mereka yang pakar-pakar dalam ilmu iptek dan seterusnya, ya. Tapi mereka tidak bisa mengabdi di negara mereka berhubung karena memang kesempatan tidak dapat, kemudian juga mereka tidak diberikan pelayanan yang cukup untuk mereka. Ini kasihan, kehilangan kita. Anak bangsa banyak sekali yang berpotensi hebat-hebat, ya. Kita pernah ketemu dengan beberapa orang-orang pakar, ya, bahkan ahli dalam berbagai bidang perbankan, membuat jaringan perbankan. Pernah saya ketemu dengan salah seorang anak orang Indonesia yang begitu hebat membuat jaringan perbankan, Ar-Rajhi. Dia begitu hebat, ya, tapi dia tinggal di luar negeri, digaji dengan gaji, ya, setiap bulan waktu itu dolar masih di bawah 7.000, gajinya sudah 40.000 real. Jadi memang begitu besar digaji sama orang lain, ya. Nah, ini memang inti kemajuan sebuah bangsa adalah ada kepedulian kepada pendukung kemajuan itu sendiri. Itu pertama adalah para pakar ilmuwannya ada kepedulian kepada itu. Ini yang perlu barangkali masukan kepada para penguasa kita agar mereka betul-betul memberikan kepedulian kepada ilmuwan. Ilmuwan itu kepedulian diantaranya bukan maksudnya gaji yang cukup saja, tapi adalah kelengkapan dari labor-labor yang mereka butuhkan, ya, perpustakaan-perpustakaan, ya, itu yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat melakukan penelitian-penelitian pengembangan ilmu mereka dari fasilitas itu, ya, baik dalam ilmu kesehatan kah, ilmu pertanian kah, ilmu apapun saja, itu mestinya hal itu dilakukan lebih baik lagi, ya, walaupun mungkin sudah ada, tapi harus dilakukan lebih baik lagi dan mengayomi berbagai pakar-pakar, ahli ilmuwan yang sudah mereka mengambil pengalaman pendidikan di luar negeri, dan ketika mereka pulang ke negerinya dapat mengembangkan ilmu yang telah mereka raih. Nah, satu kemajuan yang diraih oleh Baghdad di masa Harun Rasyid ini adalah perhatian kepada itu. Dia mengundang beberapa pakar ahli, bahkan bukan dari kaum muslimin saja, dari non-muslim pun diundang oleh dia, ya, diberikan kesempatan, berikan pelayanan, ya. Wa muntasyara minhum, yang antaranya disebutkan di sini Al-Abbas bin Ahnaf, ya, dan kemudian ada disebutkan Muslim bin Walid, kemudian Abu Atiyah Husain bin Dahaq. Ini banyak pakar-pakar yang terkenal ini, baik dari dalam bahasa maupun dalam ilmu nahu, ya. Kemudian Khalil Ahmad adalah seorang pakar bahasa Arab. Sibawayhi Al-Akbar, Abu Amr bin Ala, ini wa ulama din, kemudian Abu Hanifah, Imam Auza'i, Imam Malik, ya. Idhafa ila kathir min al-atibba, dan kemudian tambah lagi para ahli-ahli kesehatan, para dokter, ya. Wal mujaddidina fi syatta furu'il ilmi, dan para pembaharu baik dalam bidang cabang ilmu,
Subhanallah. Jadi di situ memang membuat kota Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu ya. Dia karena memang di masa itu luar biasa ya. Keramaian orang-orang yang ilmuwan ada di Baghdad. Kalau demikian tentu para pencari ilmu datang dari berbagai pelosok wilayah Islam saat itu berdatang ke Baghdad. Sehingga jadilah Baghdad kota yang sangat ramai ya dengan para pakar dan juga para penuntut ilmu. Jadi kita bayangkan betapa indahnya sebuah kota yang diisi oleh para orang ahli ya. Mereka hadir di masjid ya, banyak ketemu orang-orang ahli dalam qiraat, dalam fikih, dalam hadis ya. Kalau apalagi kalau kita baca Tarikh Baghdad itu, yang karang Khatib Baghdadi, betapa ya ribuan ulama yang mampir ke Baghdad ya dengan adanya pusat keilmuan yang luar biasa itu. Kemudian ya waqad basalat fi sabil dzalika amwal ta'ilah, di mana Zubaidah telah mengorbankan biaya yang sangat besar ya, hatta yumkin al-qaulu annaha fatahat abwaba khazainiha, boleh dikatakan bahwa dia telah membuka berangkasnya dia ya, berangkasnya dia li tahwil Baghdad ila qiblah wa mustaqar ulama, menjadikan kota Baghdad sebagai kiblat dan tempat tinggal para ulama min zawaya arba'al daulah, dari berbagai sisi negara Islam saat itu ya. Wa min altiba allatina kanat tashmuluhum biriayatiha at-tabib Jibril alladhi manahatu ratiban syahriyan. Ini ada namanya dokter yang terkenal namanya Jibril, digaji per bulannya berapa? 50.000 dirham, 50.000 dirham. Saat itu gaji 50.000 dirham ya, digaji oleh Zubaidah ya, untuk mengundang para pakar datang ke Baghdad. Subhanallah. Wa kana Zubaidah syarikatan haqiqiyatan li Harun ar-Rasyid. Benar-benar Zubaidah ini ada betul sebagai pendukung utama bagi kekuasaan Ar-Rasyid, ya teman, maksudnya ini secara manusia ya, bukan yang semuanya atas izin Allah, atas bantuan Allah terhadap Ar-Rasyid, kemudian yang Allah memberikan semua, tapi dari segi sebab bantuan lain dari manusia yang Allah jadikan sebagai sebab mendukungnya. Lakinnaha kanat tura'i ala dawam ibraz ar-ra'i as-sawab ala annahu ra'il khalifah. Tetapi dia bagaimana dia tidak pernah menampilkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah pendapat pribadinya, tapi selalu melewati khalifah. Ya. Sehingga dia pakasa bidzalika ihtiram wasiqatil hasyiyah. Jadi pun para bawahan daripada menteri atau pejabat bawahan Harun Rasyid pun punya kepercayaan yang luar biasa kepada beliau. Nah, wa min ahdath al-Rizal al-Maghza, ada satu kisah ya disebutkan di sini, yadul ala husni tasarruf anna Rasyid wa Ja'far ikhtalafa wa huma yatada'ibani. Ada suatu kisah mereka ini antara Harun Rasyid dengan Ummu Ja'far itu saling berlomba dalam satu hal, yaitu dalam permainan faluzat wa luwaizan ya, nama mainannya ini. Mana yang lebih pintar di antara mereka? Maka dipanggillah Abu Yusuf Qadi. Abu Yusuf ini mazhab Hanafi, adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Fasalu Rasyid an dzalika. Lalu Rasyid bertanya, siapa yang menang ini? Faqala Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, la yuqda ala ghaib. Ya, kata Abu Yusuf, tidak mungkin saya memberikan hukum kalau yang lawannya tidak hadir. Maka datang keduanya. Fa akal qadi hatta aktafa. Kemudian setelah dihidangkan makanan, kemudian Rasyid bertanya, beri keputusan apa hukumnya? Qad istalah al-khasmani ya Amirul Mukminin. Kemudian kata Abu Yusuf, memberikan kedua orang yang berbeda ini sudah berdamai. Lalu Ar-Rasyid ketawa, wa amara bi alfi dinar. Ya, diberi dia 1.000 dinar. Maksudnya untuk mencari siapa yang menang. Tapi Abu Yusuf ini pintar, tidak mau menjadikan permusuhan, ini menang, ini hebat, tapi dia beri kedua-duanya sudah berdamai, untuk apa dibuat lagi keputusan ya Amirul Mukminin. Maka Rasyid ketawa lalu memberikan hadiah kepada Abu Yusuf 1.000 dinar. Jadi 1.000 dinar, bayangkan ya. Lalu Zubaidah tahu hal itu, istrinya, ya. Lalu memberi lagi 1.000 dinar, tapi dikurangi 1 dinar. Untuk apa? Dzalika tabqa mukrimatan zaujah. Tujuannya adalah agar tetap suaminya lebih hebat dari dia. Jadi dia tidak mau menyayangi suaminya. Walaupun suami ngasih 1.000 dinar, dia bisa ngasih 1.000 dinar, tapi dia kurangi 1 dinar. Supaya apa? Suami tetap lebih mulia kelihatannya.
Subhanallah, bagaimana seseorang menjaga kehormatan suaminya di mata masyarakatnya ya, sehingga dia tidak mau sedikit pun hal-hal yang sepele sebetulnya kan tidak bermasalah sebetulnya jika seorang istri memberi hadiah 1.000 dinar, ini juga 1.000 dinar, hal yang biasa. Tapi bagaimana dia menjaga kehormatan seorang suaminya yang dihargai oleh orang banyak, yang dihargai oleh bawahannya, tetap menjadi orang yang hebat di mata bawahannya, dia tetap mengurangi pemberiannya daripada suaminya, dikurangi 1 dinar. Jadi 999 dinar. Ini suatu cerita yang digambarkan bentuk bagaimana ketika dia memberikan pendapat kepada suaminya, dia tidak pernah memunculkan pendapat itu adalah pendapat dia, tetapi dia selalu memberikan masukan dan itu keluar dari pendapatnya khalifah sendiri. Nah, ini seorang istri yang cerdas di dalam memberikan masukan kepada suaminya. Wa khalifah, karena suaminya khalifah. Fauqa makram, ini karena dia lebih mulia. Kama anha kanat rafiqatul khalifah fi ma'zami rahalatihi, dan juga Zubaidah ini sering menemani suaminya dalam banyak perjalanan, ya, waktu perang sekalipun, ya, untuk menjaga batas-batas negara Islam yang diserang atau di Gaza, ataupun ketika pergi berhaji. Nah, kemudian disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Harun Rashid, ya, hampir setiap tahun, yang sebenarnya telah kita jelaskan, 1 tahun haji, 1 tahun berperang. Nah, menempuh jalan sangat jauh antara Baghdad dan Makkah. Yisairan al-aqdam, berjalan di atas, ya, tidak mengendarai, maksudnya berjalan di atas kaki, dari berjalan kaki, gitu, maksudnya berjalan kaki. Ya, para sejarah menyebutkan dalam suatu perjalanan haji, syahadat mada mu'anatil hujat. Nah, ini kisahnya, dia melihat susahnya orang-orang yang berhaji dalam perjalanan ke Mekah dari Baghdad itu, dilihat oleh Zubaidah. Ya, sulitnya mendapatkan air, bahkan satu mangkok air bisa dijual 1 dinar, begitu sulitnya. Nah, akhirnya disebutkan oleh Ibnul Jauzi, penulis, ya, sejarah, bahwa Zubaidah menyuruh muhandisin, itu kalau kita, ya, muhandis itu bahasanya insinyur, ya, bidirasa ajilah, itu melakukan pengkajian secara cepat bagaimana untuk sampainya air, mengalirkan air ke Mekah. Nah, fa'asyaru alaiha, lalu para pakar ahli ini memberitahu kepada dia, bi'anal amr sa'bun lighayah, ini sulit sekali. Haitsu yahtaju li hafri aqniyatan bainas sufuh, ini karena butuh sekali untuk menggali, ini adalah itu bukit yang melewati batu-batu, tatau suhur, jadi di bawahnya banyak batu-batu besar yang halus. Kemudian dalamnya akan mencapai 10 mil gitu. Wa qala laha waqiluha. Kemudian asistennya berkata kepada Zubaidah, yulzimuki nafaqatun katsiratun. Oh, yulzimuka nafaqatan katsiratan. Ini butuh kepada biaya anggaran yang besar. Fa amartu bitanfiz masyru' ala faur. Setelah sampai itu, kalau bisa walaupun sulit, biaya besar dilakukan, laksanakan. Langsung diperintahkan oleh Zubaidah untuk melaksanakan langsung, walau kalfat darbatan ba'su bidinar, walaupun 1 kali pukul saja harus bayar 1 dinar. Ya, dia melihat, perhatian sekali melihat begitu banyaknya orang pergi haji susah mendapatkan air, maka dia berusaha untuk menyuruh para pakar insinyurnya untuk mencari posisi air yang bisa digali. Setelah dapatan ada posisi, tapi harus memakan biaya yang besar, kemudian juga banyak batu-batu, kemudian jauh sekali di dalam, hampir 10 mil gitu ya, dengan biaya yang besar, akhirnya tetap diperintahkan, lakukan. Ya, walaupun saya bayar, kata dia, 1 kali pukul itu adalah 1 dinar. Ya. Kemudian, fa'ahdara khazinal mal akfa'al muhandisin, kemudian setelah bendahara membayar kepada ini, bendahara memegang keuangan ini membayar kepada insinyur tadi, sampai kepada tempat digalinya air di sebuah bukit. Summa ausalu bi'ainin Hunain Makkah, kemudian sampai kepada suatu tempat di Hunain Makkah, ya. Wa kadza asalat al-ma'a 10 amyal min jibal wa min tahti sukhur, di mana sekitar 10 mil itu dari bukit
melalui batu-batu, ya, wa mahadat tariq lil ma, membuat jaluran air fi kulli khafdin wa sahlin wa jabalin. Di bukit-bukit, di lembah-lembah dibuat jalirannya. Ya, aliran air dialirkan ke Mekah. Wa arfa bi'ainin fima ba'd, yang dikenal dengan berikut dengan itu Ainuz Zubaidah. Nah, di dalam sumber yang lain menyebutkan ini di arah timur Mekah itu, kalau nggak salah ini arah Hunain, ya, daerah ke Taif. Di situ suatu bukit, di situ digali oleh Ainuz Zubaidah. Digali Zubaidah, sumurnya, sumur bor Zubaidah itu digali, ya. Nah, dengan biaya nanti akan disebut berapa biayanya, dan kemudian dari situ dialirkan air itu ke Arafah. Yang sampai hari ini kita masih melihat, bagi yang pernah ziarah itu akan kelihatan nanti bekas-bekas irigasi Zubaidah yang sudah sekian tahun, sebuah abad yang lalu, ya. Kemudian, ya, Hotalan bi ismi Ainuz, dikenal sampai sekarang dengan nama Ainuz Zubaidah. Wa mazal qana allati banatha tu'rafu ismi Nahr Zubaidah. Jadi di mana irigasi itu masih dinamakan dengan irigasi Zubaidah. Wa aqamat katsir minal baraq wal masani', dibuatlah berbagai tampungan-tampungan air. Kalau sekitar semacam waduk-waduk kecil gitu, ya. Kemudian berbagai pabrik-pabrik dan sumur-sumur yang dialirkan ke rumah-rumah, ya, ala tariq Baghdad ila Makkah aidan. Kemudian juga hal yang sama dilakukan dalam perjalanan jalan antara Baghdad ke Makkah. Kemudian masjid, dan kemudian juga bukan sekedar itu saja, baik jalan yang diperbaiki, persediaan berbagai kebutuhan orang berjalan dalam musafir itu, tempat tinggal, air, ya. Kemudian juga kita sebutkan tadi bagaimana melayani orang haji di Mekah, butuh air yang sulit di Arafah, dia alirkan dengan jarak 10 mil yang biaya yang cukup besar, itu dengan biaya pribadinya. Dan kemudian juga dia banyak membangun masjid, ya, atau berbagai kantor-kantor yang dibutuhkan, wal abniyah fi Baghdad, ya. Anna fitil kal hajjah, dalam waktu haji, perjalanan hajinya, waktu dia memerintahkan menggali sumur, membuat irigasi air dan jalur air itu, yaitu selama 60 hari dia mengeluarkan uang, yaitu sekitar 54 juta dirham. 54 juta dirham. Waktu perjalanan hajinya yang saat itu dia memerintahkan menggali sumur, kemudian membuat jalur air ke Mekah. Yaitu sekitar 54 juta dirham. Wa kartun fiqhu fil yaumil wahid, jadi dalam satu hari itu membutuhkan biaya yaitu sekitar 1000 denanir. Ya. Yaitu sekitar 1000 dinar per hari. Tetapi ketika ditanya hal itu bagaimana besarnya biaya ini, dia tidak peduli. Sawabullah bighairi hisab. Tapi pahala Allah tidak akan ada hinggaannya. Subhanallah. Inilah wanita yang salihah, dia tidak melihat materi yang dikeluarkannya untuk kebutuhan umat, untuk keperluan orang banyak, yang melayani, berinfak di jalan Allah, tidak fikir. Dia memikirnya adalah suruh pahala Allah akan dibalas tanpa ada hinggaan, kata dia. Ketika dia dikonfirmasi ke dia begitu besarnya biaya yang dikeluarkan, saat itu dia mengatakan sungguh pahala Allah tidak ada hinggaannya. Ya, tidak berhitung-hitung, dia tidak hitung sama Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka dia katakan sawaballah bighairi hisab. Allah akan balas dengan yaitu balasan yang tidak akan ada hinggaan. Subhanallah. Inilah kepribadian, ya, wanita salihah, seseorang yang makin dia punya ilmu, ya, dia punya kecerdasan, ya, kemudian juga Allah bukakan baginya rezeki yang luas, sehingga harta yang dia miliki benar-benar dia ya, keistanaan yang dia nikmati di dunia tetap akan dia raih di akhir kelak dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih indah dari surga keistanaan yang dia huni di dunia. Khatib Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, ya, memuji Zubaidah ini mengatakan ma'rufatan bil khair. Zubaidah ini sangat terkenal orang yang pemurah, baik, ya, wal fadl, ya, keutamaan ala ahli ilmi, yaitu terhadap para ulama. Sangat perhatian dengan para ulama, ya. Istri raja, ya, yang peduli dengan ilmu, peduli dengan masyarakat, ya, peduli dengan ulama, ya, sangat terkenal dengan hal itu. Wal birri bil fuqara, dan juga sangat suka membantu orang fakir miskin, ya, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Ini Khatib Baghdadi menyebutkan Zubaidah ini sangat terkenal dengan orang yang sangat, ya, baik, ya,
perhatian dengan para ulama, kemudian suka membantu fakir miskin dan fuqara, ya. Fakir miskin, walaha atharun katsira fi tariqi Makkah. Dia punya peninggalan banyak sekali di jalan jalan Makkah, min masani'in, dari bagai pabrik-pabrik, hafaratha, ya. Wabirakun, ini ada apa namanya? Kalau kita semacam kolam-kolam kecil, ya, yang dia buat untuk menampung air. Demikian pula di Mekah dan Madinah, kata Khatib Baghdadi memuji. Kama, yani juga Ibnu Jayyid menjelaskan di sini an hadil marafiq allati syayadaha Zubaidah hatta aslahat tariq min Baghdad ila Makkah. Kemudian juga ada penulis lain menjelaskan di mana Zubaidah memperbaiki jalan dari jalan dari Baghdad ke Mekah. Bima aqamathu min manafi'in takhdimul hajid. Ini berbagai kebutuhan-kebutuhan yang membantu para pejalan kaki, para orang yang memanfaatkan jalan tersebut, utamanya adalah jamaah haji dan orang-orang musafir. Tuwafiru lahumul ma' wat ta'am was sakan. Yang mana disediakan di tempat-tempat perjalanan persinggahan mereka ada air, makanan dan tempat tinggal. Hatta uhiyat, ya. Hadha tariq muhish, sampai jalan yang dulunya sepi, menakutkan untuk ditempuh, sekarang menjadi jalan yang ramai. Walaula dzalika lakana hadhihi tariq min awhashil masalik. Kalau bukan karena demikian, tentu jalannya akan menjadi jalan yang sangat sepi dan menakutkan. Tapi menjadi jalan yang banyak orang lewat di situ, suka orang lewat di situ, karena memang pelayanan jalan itu bisa kebutuhan orang di air dan segala macam. Yang karena memang sulit dalam perjalanan di padang pasir yang dikhawatirkan adalah kekurangan air. Wa ma zalu juz'un min tariq baina Kuffah wa Makkah al-Mukarramah, dan masih tersisa bagian dari antara jalan itu antara Kuffah dan Makkah al-Mukarramah. Walladzi tawallat islahahu, dan dialah yang membangunnya, islahahu, yu'rafu hatta al-yawm, dikenal sampai hari dengan tariq Zubaidah. Sampai hari masih disebut dengan jalan Zubaidah. Tariq Zubaidah, ada namanya yaitu Darb Zubaidah, ada namanya Tariq Zubaidah, ada namanya Ainu Zubaidah. Baik. Ini kepribadian dari seorang wanita yang jadi istri raja, ya. Taib. Jadi istri raja. Bagaimana kepribadian Zubaidah ini? Ya. Kepribadiannya adalah disebutkan di wakana mimma yu'azzizu dhununahum anha banat ba'da wafati zawjiha qasran ahatathu bihadaik wasi'ah. Setelah Harun al-Rashid meninggal, dia membangun sebuah istana yang dibangun dengan dikelilingi oleh taman-taman. Wastakhdamat mi'at al-katba wal musa'idina alladhina kanat harakatuhum la tanqati wa hum yanquluna rasail minha wa ilaiha. Kemudian di situ adanya penulis dan pembantu-pembantu, kemudian dia punya budak-budak, disebutkan ada 100 kalau nggak salah, yaitu semuanya hafal Quran. Sehingga di dalam istananya itu, ya, tidak banyak sekali terdengar orang-orang selalu membaca Al-Quran. Setiap hari disuruh setiap budak murajaah minimal, kalau disebutkan dalam sumber yang lain itu 10 juz. Dia punya budak banyak, tetapi hafal fazul Quran. Nah, qala Ibnu Barr fi wasfiha a'dhamu nisa asriha dinan wa aslan wa jamalan. Ini seorang Ibnu Bardi menyebutkan dia adalah wanita yang sangat, ya, mulia di zamannya, agamanya, ya, duka keturunannya, kecantikannya, wasianatan wa ma'rufat, dan juga dalam berbuat baik. Laqad kana Zaidatun Jalil sakhiyah. Dia seorang wanita yang mulia, yang pemurah. Laha fadlun fil hadara wal umran. Dia punya keutamaan bagaimana kemajuan dalam kebudayaan dan juga pembangunan wal atfi al-udaba, dan juga melayani, ya, memberikan pelayanan kepada para ahli sastra dan atibba, para dokter dan para penyair. Dan juga dia punya pengaruh besar dalam kemajuan bentuk pakaian para wanita, ya. Pokoknya nisa min mukhtafil tabaqat yantadhirna zuhuraha ala aharin min al-jamar wa yas'ina ila taqlidiha fima yartadihi min asyab. Jadi wanita-wanita di zaman dia juga, jadi juga fashion juga dia, sehingga wanita-wanita di zaman dia, ya, ingin melihat kalau dia keluar bagaimana bentuk pakaiannya,
Zubaidah, para wanita-wanita meniru pakaian Zubaidah itu. Ila taqlidah fi ma yartadihi, itu mencontoh. Wa qad anha istawradat min al-hindi was-sin afkhar anwa' al-harir at-tabi'i al-munshi bil-dhahab wal-fiddah. Ya, di mana dia mengekspor atau mengimpor dari India dan juga Cina dari sutra-sutra yang bagus, ya, yang di mana dihiasi dengan mainannya emas dan fiddah wal hijara wal karima. Wa kan katsiran ma takhtaru alwanan bahira la yusbaq li ahadin min nisa ayartara min qabl. Dan dia memakai pakaian-pakaian yang warna yang ya tidak pernah pakai oleh wanita-wanita lain. Kemudian Imam Zahabi juga menjelaskan, ya, menyebutkan keutamaan-utamanya, dan wa kana 'azimatal jah, mempunyai orang wanita yang punya kehormatan yang begitu besar dan juga punya harta yang banyak, laha asarun hamida, memiliki peninggalan-peninggalan yang terpuji di dalam jalan perjalanan haji dari Baghdad ke Mekah, Tariqul Hajj, wajad wa mansur wa laqab Zubaidah. Ini pengulangan dari penyebutan yang telah kita sebutkan. Kemudian disebutkan disebutkan di sini wa kana al-khidam wal jawari yamlauna qasraha, dia banyak pembantu-pembantu, pelayan-pelayan, wa yadhabuna bi risailiha wa kutubiha, yang mereka tugasnya adalah menyampaikan surat-suratnya dan kitab-kitabnya, wa hiya aidan awwalu man ittakhadha al-kibab min al-fidda wal, ini juga disebutkan di sini ya, kemewahan yang dia miliki, ya, dalam perhiasan istananya. Sebenarnya kita sebutkan tadi, dia punya pembantu, pelayan-pelayan, ada sekitar 100 orang di istananya, ya, yang masing-masing mereka itu adalah para penghafal Al-Quran. Taib. Ainu Zubaidah, ini yang Ainu Zubaidah yang telah kita sebutkan sekilas tadi, yaitu amara bi ijra'is sabil ma al-'azbi min syarqi Makkah ila dakhiliha khidmatal hajij wal mu'tamirin, di mana Zubaidah menyuruh mengalirkan air dari timur Mekah sampai ke Arafah untuk pelayanan bagi jamaah haji dan orang umrah, wal ta'arufat bi aini Zubaidah, yang akhirnya dikenal dengan mata air Zubaidah, wastamarat hadil ain taski al-hajj, ya, sementara bisa dimanfaatkan ini aliran air yang dibuat Zubaidah ini sekitar kepada penduduk Mekah, ya, sekitar lebih dari 1000 tahun. Usulan ilal ahdil Saudi, sampai pada masa Saudi masih banyak air yang digali sumbernya di masa Zubaidah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ada lebih dari 1000 tahun. Bayangkan bagaimana pahalanya yang dia dapat dari hanya mengalir sumur yang memang dia infakkan dengan biaya yang tadi disebutkan. Walau sekali pukul untuk menggali itu adalah dibayar 1 dinar, ya, tapi tidak berat bagi dia, karena dia mengatakan pahala Allah jauh lebih besar. Dan sampai sekarang masih dimanfaatkan. Ya, coba bayangkan dengan sebuah kebaikan yang Allah buka baginya, ya, akan menjadi pahala jariah bagi dia. Kemudian Zubaidah ini berumur 32 tahun ba'da wafati Harun Rashid, utufiyat fi Baghdad pada tahun, dan dia meninggal di Baghdad pada tahun 216 Hijriah, yaitu sekitar tahun 831 Masehi, ya. Dia hidup setelah meninggal suaminya tadi, Harun al-Rashid, dan juga di bawah pemerintahan anaknya Al-Ma'mun, ya, Mu'azzaz Mukarramah kama kanat fi ahdi abihi, wa kana Ma'mun yu'amiluha mu'amalatan Ini Ma'mun ini menghargai ibunya ini karena ibunya ibu tiri. Ma'mun ini ibunya bukan Zubaidah, tapi Al-Amin ibunya Zubaidah, tapi dihargai sebagai ibu sendiri oleh Al-Ma'mun. Wa katsiran ma kana yajla'u ila masyurata, dan Ma'mun setelah menjadi khalifah, karena setelah Harun Rashid menjadi khalifah adalah anaknya Al-Amin. Setelah Al-Amin itu anaknya Al-Ma'mun. Nah, Al-Amin ini anaknya kandung Zubaidah, sedangkan Al-Ma'mun adalah anak Harun Rashid tapi dari istri yang lain, Nah, kemudian setelah Harun Rashid menjadi khalifah, setelah Ma'mun, ya, anak Harun Rashid juga dari istri yang lain bukan dari Zubaidah menjadi khalifah, itu Al-Ma'mun ini juga tetap menjadikan ibu tirinya sebagai tempat untuk banyak bermusyawarah, ya.
dalam urusan kekhalifahan atau negara. Wa yaqbul bi ra'ya, dan menerima pendapat-pendapatnya hatta law kana mukhalifan lima yarau huwa shakhsiyan. Walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat dia sendiri, dia lebih mendahulukan pendapat dari ibu tirinya Zubaidah ini karena sudah berpengalaman banyak dalam semenjak ayahnya menjadi khalifah, ya, dalam mengatur, dalam memberikan masukan-masukan, ya, tentang urusan negara. Baik, demikian yang dapat kita bahas, ya, yaitu itulah sekilas tentang wanita muslimah salihah, ya, walaupun hidup di tengah kekuasaan yang begitu glamor, kata orang, kekayaan berlimpah ruah, namun itu tidak membuat matanya silau. Bukan dia gunakan untuk berpoya-poya sepuas-puasnya, untuk mengikuti model-model yang membuang harta, tidak. Tapi justru dia menjadikan sebagai kebahagiaan akhiratnya yang atas karunia yang Allah bukakan di dunia bagi dia. Maka ini suatu pelajaran bagi para wanita-wanita muslimah hendaknya, pada wanita-wanita muslimah, ya, bahwa, dan juga sebagai jawaban kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dalam Islam itu sepi atau sunyi daripada adanya wanita-wanita yang hebat. Justru kita yang belum tahu sebetulnya, maka kita mencoba melihat dalam banyak sejarah, banyak sekali wanita-wanita yang hebat yang telah memberikan kebaikan kepada umat dan berjasa kepada umat. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bagaimana sampai hari ini wakaf Zubaidah itu masih dikenal, bahkan dikenal dengan Zumur Zubaidah, irigasi Zubaidah, jalan Zubaidah, dan berapa jasa-jasa baiknya. Nah, inilah setiap wanita muslimah hendaknya ketika Allah membukakan ada kelebihan pada mereka, pikirkan kebahagiaan ukhrawinya. Sebenarnya perkataan Zubaidah, semua hal yang dia keluarkan itu jadi 54 juta dirham dalam 6 bulan, dalam 2 bulan 60 hari dia keluarkan untuk pelayanan umat. Dia katakan itu masih sedikit, sungguhnya pahala Allah jauh lebih besar. Demikian, terima kasih, semoga pelajaran singkat ini dapat kita ambil faedahnya, dan hendaknya para orang tua, ya, mendidik putra-putri mereka menjadi toladan baik di tengah umat ini, karena umat ini butuh kepada figur-figur yang bisa membangun, yang bisa menjadi tauladan untuk kemajuan umat di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Kita kembali kepada Al-Akhir Madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan keberkahan setiap pertemuan kita, hingga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan waktu bagi Anda yang ingin bertanya langsung menghubungi kami. Untuk telepon yang pertama yang bisa masuk. Halo? Belum tersambung? Kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, peran wanita di zaman sekarang ini hampir sama dengan peran para pria, di mana para wanita menduduki tempat-tempat yang terhormat, kemudian menjadi pejabat-pejabat. Nah, bagaimanakah Islam menyikapi hal tersebut? Apakah memang wanita tidak diperbolehkan untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dan mendapatkan tugas-tugas yang terhormat di masyarakat? Silakan. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah jelaskan, bukan berarti Islam mengekang wanita untuk mengikuti jabatan-jabatan, tapi yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan itu adalah hal-hal yang memang berkenaan dengan wanita, baik kesehatan kah, pendidikan kah, ataupun keamanan. Keamanan, polisi wanita ada, ya, yang mereka yang memeriksa para wanita-wanita, ya, sehingga lebih aman dan lebih nyaman, dan tidak masalah. Boleh saja, cuman yang dilarang adalah terjadinya ikhtilat atau khulwah. Itu saja yang dilarang. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah dan kodrat wanita, seperti umpamanya untuk menjadi kenet mobil, ya, kurang pas lah.
fitrah wanita tidak demikian berteriak-teriak, lari-lari, dan itu rasanya tidak menghormati wanita, pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan itu tidak dilarang dalam Islam. Maka Islam apalagi dalam bidang pendidikan dan kesehatan itu sangat terbuka luas bagi para wanita. Ataupun dalam keamanan tadi kita katakan baik di bandara maupun di mana butuh sekarang yaitu polisi khusus wanita yang dialah yang menangani persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pemeriksaan terhadap wanita dan hal-hal yang berkenaan yang sensitif itu hanya berhak dilakukan oleh para wanita. Itu tidak masalah di setiap hal-hal yang butuh sebetulnya. Cuman kalau menjadi umpamanya panglima perang yang itu barangkali kurang pas. Tapi kalau dia bagian dari bawah itu khusus umpamanya bagian kesehatan dalam peperangan ataupun pasukan khusus dengan wanita yang memiliki keahliannya tersendiri dan itu ada pimpinannya wanita, tidak masalah. Hal-hal yang khusus dengan wanita, itu diperbolehkan saja. Yang dilarang itu adalah terjadinya campur baur dan khulwah, itu saja yang efeknya akan membawa hal yang kurang baik. Efek yang kurang baik dalam menjaga kehormatan wanita sendiri atau kehormatan laki-laki. Tidak jarang lah hal-hal ini sudah diketahui lah, pengaruh dan efeknya semua diketahui oleh semua apa yang terjadi ketika bercampur baur dan keluarnya laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ini pasti ada hal-hal yang negatif terjadi. Itu yang dijaga. Bukan berarti Islam ingin merendahkan wanita, tidak. Wanita itu ditempatkan tempat yang mulia di posisi yang yang cocok bagi mereka. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Islam, sehingga mereka tetap sebagai wanita, kodratnya tidak keluar dari kewanitaannya, kemudian juga terposisi yang terhormat dia dan juga terjaganya kehormatan sebagai wanita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Jelengsi yang bertanya, Ustadz, apakah benar suatu pernyataan bahwasanya di balik atau di belakang seorang laki-laki yang hebat dan sukses ada wanita yang baik dan yang mendukung? Dan apakah ini menjadi tolak ukur bagi kita para wanita muslimah untuk menjadi mendukung suami agar suami menjadi sukses dan berhasil? Silakan. Ini dimaknai adalah mungkin banyak di dalam sejarah, banyak orang-orang yang berhasil itu memang didukung oleh keluarga. Itu intinya seperti itu. Keluarga mendukung dan juga terutama istri mereka. Itu maksudnya. Yang semuanya kesuksesan diraih oleh siapapun itu atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membukakan baginya keluarganya yang berkah, keluarganya yang baik. Allah yang memudahkan baginya untuk berpikir cerdas dan segala macamnya. Itu atas izin Allah semua. Itu pasti. Tapi bukan setiap hal itu harus seperti itu, tidak. Tentu rata-rata biasanya laki-laki yang berhasil dalam memimpin biasanya dibantu oleh keluarga yang juga mendukung. Itu rata-rata seperti itu, umumnya seperti itu. Dan kalaupun tidak ada masalah seperti itu, bagi setiap wanita mestinya dia adalah berperan dalam membantu kelancaran usaha suaminya, tugas suaminya. Mesti seperti itu, mendukung, Umpamanya contoh, jika dia sebagai seorang istri ustadz, wajar dia mengerti sebagian ajaran agama. Ketika ada jemaah-jemaah bertanya hal-hal yang pokok-pokok, yang dasar, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, dia juga bisa menjelaskan. Atau ketika ada orang bertanya lewat dia untuk suami, dia juga bisa menjabarkan apa yang maksud yang ditanyakan. Itu maksud seperti itu. Di antara bentuk kecil yang mendukung. Mendukung suami bukan berarti kita harus ikut dalam tugas-tugasnya, bukan begitu maksudnya. Seperti ketika di rumah, kita juga memberikan waktu kepada dia, kita juga melayani dia, kita memudahkan, Karena sebagian istri ketika suami pulang dari tugas, suami pulang dari kantor, dari pekerjaan, justru malah tidak mendapatkan dukungan yang sifatnya apa? Dukungan ketenangan di dalam keluarga. Ketika pulang ke rumah masih berantakan, anak-anak masih belum mandi, kemudian juga kamar mandi kotor, tempat tidur tidak bisa ditiduri karena masih berantakan. Ini satu contoh Maksudnya tidak membantu dia. Mestinya suami ketika waktu istirahat, dia mendapatkan istirahat sehingga dapat lagi beraktivitas dengan baik setelah beristirahat. Tapi kalau suami pulang di rumah harus menyuci, harus memperbaiki lagi, mungkin baik seorang laki-laki yang punya waktu, betul. Bisa dia membantu keluarganya, baik kalau dia punya waktu. Kan tidak sekarang berbagai hal membuat seorang suami itu tidak maksimal bisa atau bahkan jarang bisa juga untuk aktivitas di rumah.
Karena begitu waktu berjalan yang begitu jauh, pekerjaan yang begitu berat, kadang-kadang ya tugasnya berbeda. Zaman sekarang dengan zaman Rasulullah SAW pasti berbeda. Tapi bukan berarti ketika dia libur, ketika dia punya waktu, bukan dia punya kesempatan untuk membantu meringankan tugas-tugas istrinya atau sebelum berangkat, bisa saja. Tapi itu adalah fadl, keutamaan, kemuliaan yang ada dari akhlak lelaki. Tapi yang inti kalau mengurus rumah tangga itu adalah urusan istri. Itu intinya begitu. Maka kata Rasulullah, wal mar'atu ra'atun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di rumah tangga suaminya. Maka dialah yang memanage bagaimana mengatur kebersihan rumah tangga, kerapian rumah tangga. Ya bukan suami di situ. Walaupun suami memang fadl lahu, beri keutamaan, kalau dia baik, ini tidak apa-apa, dia lebih dari tugas waktunya yang ada, dia bantu suaminya, itu baik, kebaikan seorang suami, begitu. Tapi yang tugas pokok dalam hal ini siapa? Adalah istri. Itu intinya di situ. Merawat anak, mendidik anak, tugas pokok siapa? Karena Islam telah membagi tugas pokok masing-masing. Tugas pokok seorang suami intinya di samping mendidik istri dan anaknya juga adalah mencari nafkah, dan pasti sibuknya di luar, bukan di dalam rumah. Ya, umumnya pekerjaan banyak di luar rumah. Nah, artinya kita mendukung seperti itu. Mendukung, kemudian juga kita ketika suami mendapat masalah, bukan menambah masalah, ya, tapi adalah menenangkan, memberikan masukan-masukan, ya, biar dia tetap ikhlas dalam bekerja, nyaman dalam bekerja, fokus dalam bekerja, itu yang harus diberikan. Kadang-kadang sebagian istri ketika gaji suami dalam sebuah pekerjaan tidak mencukupi sesuai keinginan istri, ya. Bukan tidak mencukupi kebutuhan mereka, tapi tidak mencukupi keinginan istri. Karena istri kadang-kadang ini lebih besar keinginan daripada gaji suami. Itu yang membuat suaminya kadang-kadang repot untuk mencari nafkah. Kalau Allah SWT sebetulnya memberi kita rezeki cukup untuk hidup kita, itu cukup. Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang membuat kita menderita di dunia ini. Cuman kadang-kadang gaya hidup dan kemauan kita yang melebihi dari rezeki kita. Itu yang sulit sebetulnya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang istri tidak qanaah, tidak menerima apa yang telah disuakan suami, bahkan masih menuntut suami untuk lebih, ada lebih lagi, minta beli ini dan itu. Ya, tidak mengerti dengan kondisi suami yang sudah begitu berupaya mungkin maksimal untuk mendapatkan rezeki demi keluarganya. Nah, hal ini akan motivasi suami untuk tidak fokus pada pekerjaannya dan mungkin akan mencari sampingan-sampingan yang akan membuat lalai pekerjaan intinya, atau mungkin akan dengan cara yang tidak halal dia berusaha untuk maksimal mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh istri dan anaknya. Nah, ini tidak membantu namanya. Tidak membantu, ini mengorbankan suaminya. Nanti mungkin dia kena pecat di pekerjaannya dan justru malah sebaliknya yang dapat, ya, kehilangan pekerjaan, kemudian tulantang ke sana sini. Nah, oleh sebab itu istri ini penting sebetulnya. Ya, yang perlu ditahan oleh banyak istri adalah keinginan melebihi dari kebutuhan. Itu harus banyak ditahan oleh seorang istri dalam keluarga. Yaitu keinginan melebihi dari kebutuhan. Ya, yang memberatkan kita dalam hidup ini adalah karena keinginan kita besar daripada kebutuhan kita. Sehingga kita merasa tidak cukup selalu dalam hidup ini. Merasa dan jarang bersyukur dari apa yang telah Allah berikan. Nah, ini oleh sebab itu seorang istri pun jika dia memiliki lebih, bertindak dengan lebih baik kepada suami, meringankan pekerjaan suaminya. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dari Zubaidah tadi, dia memiliki kepedulian dengan tugas suaminya, dibantu dengan pendapat-pendapatnya, dengan juga karena memang dia dibukakan rezeki oleh Allah SWT karena di keluarga khalifah sebelumnya dan juga punya kekayaan yang banyak, dia program-program yang sebetulnya program khilafah, program khalifah, dan program-program itu dan dia bantu, dia laksanakan. Ya. Dan ini bisa buat kita ketika seorang istri ustaz tinggal di komunitas masyarakat, bisa saja umpamanya habis zuhur diajak ibu-ibu sebentar belajar ngaji, Allah hanya setengah jam, ya kan nggak lama-lama. Ya, diajak ibu-ibu tetangga kita untuk belajar ngaji atau walau setengah jam atau sempat jam. Oh, anak-anak tetangga kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat di tengah masyarakat, ya, bagi wanita-wanita muslimah, apalagi yang sudah mungkin tamat pondok, yang mungkin sudah punya gelar sarjana, manfaatkan ilmu itu di tengah masyarakat. Ya, manfaatkan ilmu itu ke masyarakat, berbuat di tengah masyarakat. Jangan tunggu dulu, ya, karena itu akan menjadi amal jariah kita juga. Ya, amal jariah kita. Jangan tunggu kalau tidak ada gaji, tidak mau gitu. Nah, ini artinya kita berusaha membantu memudahkan tugas-tugas suami. Inilah gambar-gambar contoh-contoh yang dapat kita paparkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dari beberapa pertanyaan yang masuk. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
Ya, saya Pak Ilham di Sulawesi, Pak. Silakan Pak Ilham, pertanyaannya langsung saja. Ya, saya bertanya, Pak. Itu kalau kita bicara masalah wanita ya. Mhm. Ya, itu kalau misalnya seorang orang tua kita, ibu kita misalnya, dia ingin selalu sholat di masjid, berjamaah di masjid, sedangkan masjid itu agak jauh. Nah, kalau ucapan Rasul kan misalnya perempuan itu tidak diwajibkan, beda dengan laki-laki, tidak diwajibkan sholat di masjid. Tapi kita sebagai anak, bagaimana itu misalnya itu lalai untuk mengantar ibu ke masjid, kan ibu kita itu tidak kuat jalan begitu itu. Apakah termasuk itu kita durhaka begitu, Pak? Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukum salat wanita di masjid. Rasulullah menyebutkan afdal salat mar'ah itu di rumahnya. Tetapi juga dalam hadis lain Rasulullah juga la tanawu ima Allah an masajidillah. Juga kalian tidak boleh melarang wanita yang Allah ingin salat di masjid. Juga boleh salat di masjid. Karena para sahabat juga salat pada masjid. Seperti hadis-hadis diriwayatkan oleh Aisyah anha tentang bagaimana akhir salat fajar itu adalah fil ghalas. Kemudian wanita-wanita keluar dengan berselimut. Itu menunjukkan para wanita juga sama Rasulullah juga salat di masjid. Kemudian juga hadis yang menyebutkan hendaklah wanita bangkit sebelum laki-laki hendaklah laki-laki bangkit sebelum wanita, ya, untuk wanita lebih bersabar setelah imam takbir. Itu juga petunjuk-petunjuk bagaimana bolehnya wanita salat masjid. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan sebaik saf laki-laki di depan, safnya perempuan di belakang. Ini menunjukkan juga wanita boleh salat masjid karena ada hukum-hukumnya. Tapi jika orang tua kita mungkin dia berbeda kadang-kadang suasana ketika dia pengen ke masjid, dia dapat suasana yang beda ketika beribadah di masjid, mungkin lebih khusyuk, kemudian ketemu dengan teman-temannya, ya, mungkin lebih bisa baca Quran. Berbeda-beda suasana kita kadang-kadang, ya, kondisi rumah dan masjid itu kadang-kadang orang lebih nyaman di masjid, kadang-kadang merasakan hal itu. Bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya, kita tidak boleh menghambat keinginan orang tua kita untuk pergi ke masjid, boleh saja, walaupun kita berusaha memberikan pengertian kepada orang tua kita bahwa sholat di rumah bagi seorang wanita itu lebih utama, apalagi terbatasnya waktu anak-anak dia untuk memberikan pelayanan mengantar ke masjid. Tapi seorang anak, jika orang tua meminta mengantar ke masjid, itu sebagai birrul walidaynya, ada dia lakukan, ya, dia lakukan. Maklumlah orang tua dia pengen mungkin lebih sering ke masjid, rasa lebih dekat, mungkin karena memang emosional ketika beribadah di masjid berbeda ketika di rumah, mungkin berbeda lagi, ya, di rumah kurang khusyuk karena banyaknya cucu-cucu mengganggu atau suasananya kurang pas. Biasa saja banyak kondisi orang melihat hal seperti itu sehingga orang tua kita lebih nyaman dia bersolat di masjid, ya, lebih khusyuk, ya, dan juga dia pengen melihat kaum muslimin dan banyak hal yang motivasi barangkali. Maka kita juga sebagai orang berwalidain, anak-anak yang mampu untuk mengantarkan orang tua ke masjid lebih baik diantarkan, ya, yang mampu, yang punya waktu dan segala macamnya. Itu dilakukan. Itu bagian dari birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal, Ustaz. Terima kasih banyak pada ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat yang telah bergabung dalam program kita kali ini, pagi ini, dan baik dari pendengar TV Roja maupun dari pemirsa TV Roja maupun pendengar Radio Roja. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kepada kita ilmu yang faat, amal yang soleh, dan kita dijauhkan dari fitnah, segala hal-hal yang akan membahayakan kita, baik terutama hal-hal yang ditakutkan oleh kebanyakan orang, yaitu pada pada akhir-akhir ini yang disebut dengan sebuah penyakit wabah. Kita mohon kepada Allah agar kaum muslimin terhindar dari segala hal-hal yang membuat kesusahan dalam hidup mereka, dan Allah menjaga mereka dari segala keburukan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih banyak untuk semua, baik rekan-rekan dari studio Cilengsi maupun di studio mini Imam Syafi'i, dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang jelas dan kurang memuaskan dalam penjelasan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.